Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cevin Arifis dari Prodi Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kanker. Kanker itu merupakan penyakit yang disebabkan oleh pertumbuhan sel abnormal yang tidak terkendali di dalam tubuh. Pertumbuhan sel abnormal ini dapat merusak sel normal di sekitarnya dan di bagian tubuh yang lain. Kanker sendiri merupakan kematian kedua terbanyak di seluruh dunia. Kanker sering menyebabkan kematian karena umumnya penyakit ini tidak menimbulkan gejala pada awal perkembangannya, sehingga baru terdeteksi dan diobati setelah mencapai stadium lanjut. Oleh karena itu, kita harus melakukan pemeriksaan screening atau cek kesehatan secara berkala agar terdeteksi secara dini. Untuk mencegah kanker sendiri, kita harus menjalani pola hidup sehat, yaitu dengan mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, rajin berolahraga, tidak merokok, dan tidak minum minuman yang beralkohol. Kanker sendiri ada bermacam-macam, namun yang sering kita tahu seperti kanker payudara, kanker rahim, kanker serviks, dan lain-lain. Untuk penyebabnya, kanker itu penyebab utamanya adalah perubahan atau mutasi genetik pada sel. Mutasi genetik akan membuat sel menjadi abnormal. Dan faktor yang diduga beresiko menyebabkan mutasi genetik pada sel normal dan kegagalan tubuh untuk memperbaikinya itu antara lain adalah memiliki riwayat penyakit kanker, berusia di atas 65 tahun, perokok, terpapar radiasi zat kimia misalnya abses atau benzen atau sinar matahari. Lalu terinfeksi virus seperti hepatitis B, hepatitis C, dan HPV. Terpapar hormon dalam kadar tinggi atau jangka panjang, mengalami obesitas, kurang banyak bergerak dan tidak rutin berolahraga. Menderita penyakit yang menyebabkan inflamasi kronis atau peradangan jangka panjang, misalnya kolitis ulceratif. Menurunnya sistem kekebalan tubuh misalnya akibat menderita HIV atau AIDS. Kanker sendiri dapat dikenali dengan beberapa gejala. Gejala yang timbul sendiri itu bervariasi tergantung pada jenis kanker dan organ tubuh yang terkena kanker. Namun yang sering dialami oleh penderita kanker itu adalah muncul benjolan, nyeri di salah satu bagian tubuh, pucat, lemas, dan cepat lelah. Penurunan berat badan secara drastis, gangguan buang air besar atau buang air kecil, batuk kronis, demam yang terus berulang, memar dan mengalami perdarahan secara spontan. Nah, jika mengalami salah satu dari gejala tersebut, kita harus segera melakukan pemeriksaan diri ke dokter. Lalu, siapa sih yang akan terserang oleh penyakit kanker ini? Itu biasanya banyak terjadi pada perempuan, jarang pada laki-laki. Usianya lebih dari 50 tahun, namun ada juga yang di bawah 50 tahun. Ada riwayat atau genetik keluarga yang memiliki kanker, memiliki riwayat penyakit sebelumnya, memiliki riwayat menstruasi dini di bawah 12 tahun atau menstruasi pertama terlambat. Sering kita temuin ada beberapa perempuan yang mengalami nyeri haid hebat saat haid itu harus dicek, takutnya ada faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kanker. Kemudian itu tidak memiliki anak dan tidak menyusui. Nah, pada perempuan yang tidak menyusui anak atau tidak memiliki anak itu biasanya lebih mudah terserang kanker payudara. Makanya kalau kita punya anak atau tidak memiliki anak itu biasanya itu lebih mudah terserang kanker payudara. Lalu
selanjutnya itu hormonal dan obesitas, konsumsi alkohol, memiliki riwayat radiasi, lalu faktor lingkungan. Faktor lingkungan, makanan, pola hidup itu sangat berpengaruh bagi penderita kanker. Lalu, apa sih pencegahan yang dapat kita lakukan untuk menghindari kanker ini? Nah, itu kita harus cek kesehatan secara berkala, konsultasi dengan dokter, menjalani tes screening kanker berdasarkan faktor resiko yang kita miliki. Lalu, hindari asap rokok, karena asap rokok itu sering kita temui di mana-mana. Karena merokok itu dapat meningkatkan risiko terjadinya berbagai jenis kanker, terutama kanker paru-paru. Lalu kita harus rajin aktivitas fisik, rutin berolahraga setidaknya 30 menit setiap hari. Lalu kita juga bisa diet sehat dengan kalori seimbang. Perbanyak makan buah-buahan, sayuran, biji-bijian, dan makanan yang kaya akan protein. Lalu kita juga harus istirahat yang cukup. Kurang tidur dapat meningkatkan risiko terkena kanker. Dan juga kita tidak boleh stres. Stres berlebih dan berkepanjangan dapat menyebabkan munculnya kanker. Lalu hindari paparan sinar matahari berlebih. Jadi kalau sinar matahari pada siang hari itu harus kita hindari. Kemudian paparan sinar ultraviolet dari matahari dapat meningkatkan risiko terjadinya kanker kulit. Jadi kita kalau siang-siang harus menggunakan pakaian tertutup saat beraktivitas di luar ruangan. Lalu kita harus menggunakan masker di tempat yang penuh polusi udara. Karena asap kendaraan bermotor, asap pabrik, asap pembakaran sampah, asap rokok, serta debu apis dapat menyebabkan kanker. Lalu kita harus menghentikan konsumsi alkohol. Jika perlu sama sekali harus di stop. Jika gemar mengkonsumsi alkohol, mulailah untuk menghentikan kebiasaan tersebut karena alkohol dapat memicu kanker. Yang terakhir, kita harus melakukan vaksinasi. Vaksinasi sendiri itu terdapat 2 jenis kanker yang dapat dicegah dengan vaksinasi, yaitu kanker hati melalui vaksin hepatitis B dan kanker serviks dengan vaksin HPV. Seperti itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya masih dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.